Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernah nggak kamu merasa harimu begitu berat? Seolah-olah semua yang kamu lakukan serba salah, hati nggak tenang, dan kebahagiaan terasa jauh. Tenang, kamu nggak sendirian. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan punya kekuatan luar biasa untuk mengubah harimu, bahkan hidupmu, lewat kebenaran yang sederhana tapi penuh kuasa. Hari ini, aku mau bagikan 7 ayat Alkitab tentang kebahagiaan yang bisa mengangkat hatimu, memberi terang di tengah gelap, dan membawa sukacita surgawi yang nggak tergantung situasi. Yuk, kita renungkan bersama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Setiap hari adalah hadiah. Nggak peduli seperti apa kemarin, hari ini Tuhan sudah menciptakan hari yang baru buat kamu. Daripada fokus sama masalah, kenapa nggak mulai harimu dengan ucapan syukur? Ingat, kamu masih hidup karena kasih karunia-Nya. Itu alasan cukup untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Kebahagiaan dunia bisa naik turun tergantung keadaan. Tapi sukacita dalam Tuhan, itu kekal. Paulus nulis ini waktu dia di penjara loh. Artinya, kebahagiaan sejati nggak datang dari situasi, tapi dari hubungan kita dengan Yesus. Nggak ada yang bisa mencuri sukacita yang datang dari iman kita kepadanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Pernah dengar pepatah, tertawa adalah obat terbaik? Ternyata Alkitab sudah lebih dulu bilang, ketika kita memilih untuk bersukacita, tubuh kita pun merespon dengan lebih sehat. Jadi, yuk jaga hati kita tetap gembira. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kita tahu Tuhan selalu menyertai. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 10b. Kamu butuh kekuatan hari ini? Jangan cari dari kopi atau motivasi dari media sosial. Firman Tuhan bilang, sukacita dari Tuhan adalah perlindunganmu. Saat kita mengandalkan Tuhan, sukacita itu bukan cuma bikin hati ringan, tapi juga jadi benteng yang kuat saat badai hidup datang. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Tahu nggak, kebahagiaan sejati itu ditemukan saat kita hidup dekat dengan Tuhan. Bukan di tempat-tempat mewah, bukan di pencapaian besar, tapi justru saat kita duduk tenang di hadiratnya. Di situ ada sukacita yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kadang kita kehilangan sukacita karena kita takut tentang masa depan. Tapi Tuhan bilang, tenang, aku punya rencana yang indah buat kamu. Saat kita percaya rencananya, hati kita pun dipenuhi damai dan pengharapan. Dan dari situ, lahirlah kebahagiaan sejati. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung dan bukit-bukit akan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Yesaya 55 ayat 12. Wow, ini janji luar biasa. Tuhan gak cuma mau kamu bahagia, tapi Dia mau kamu hidup dalam aliran sukacita surgawi. Bahkan alam pun akan ikut bersorak waktu kamu melangkah dalam rencana Tuhan. Percayalah, Dia ingin kamu hidup dalam damai dan penuh semangat. Saudaraku yang terkasih, hidup ini memang nggak selalu mudah. Tapi kamu punya alasan untuk tetap bahagia, karena kamu punya Tuhan yang setia. Kebahagiaan sejati bukan soal keadaan luar, tapi soal siapa yang tinggal di dalam hatimu. Dan kalau Yesus ada di sana, kamu punya segala yang kamu butuhkan. Jangan biarkan hari ini dicuri oleh kekhawatiran atau rasa lelah. Ambil waktu sebentar, renungkan ayat-ayat di atas, dan izinkan firman Tuhan memenuhi hatimu. Kalau kamu diberkati lewat renungan ini, ketik amin sekarang juga sebagai tanda kamu menerimanya dengan iman. Dan jangan lupa bagikan ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang butuh sukacita dari Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu dengan damai, sukacita, dan harapan yang tak tergoyahkan. Amin.
Sebarkan pesan ini supaya lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Jika pesan ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan-renungan penuh pengharapan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kamu selalu.